Halo Santailers, kembali lagi dengan Santai Storyteller. Kali ini kita akan membahas tentang kota yang ramai. Dari banyaknya apartemen, di dalamnya terdapat hewan-hewan yang sangat menggemaskan. Dengan semakin banyaknya manusia yang berpindah-pindah, dunia hewan peliharaan menjadi semakin hidup di tempat yang indah dan mempesona. Bagaimana keseruan alur film The Secret Life of Pets 2016? Kalau kalian suka, nanti akan ada bagian keduanya loh. Yuk saksikan keseruan Max dan kawan-kawannya dalam mengeksplorasi kehidupan hewan peliharaan dan petualangan mereka. Menyoroti pentingnya saling mencintai dan menghargai dalam film ini. Jangan lupa untuk like dulu dan please subscribe ya. Yuk and mulai. Suntailers, film ini diawali dengan Max dan Katy yang sedang bersepeda di New York. Dan juga awal pertemuan Katy dan Max yaitu di tempat pembuangan hewan. Lalu scene memperlihatkan kedekatan Max dan Katy yang sangat luar biasa. Relationship yang diinginkan oleh seluruh hewan yang ada di New York. Lalu scene berpindah kepada kebiasaan setiap hari Max yang ingin Cat tetap ada di rumah tanpa harus bekerja. Oh gini ya kalau hewan bisa ngomong. Lalu scene berpindah kepada Gadget, si anjing betina yang setiap pagi menyapa Max karena ternyata Gadget menyukai Max. Lalu scene berpindah kepada Chloe dan hewan-hewan lainnya, yaitu memperlihatkan kebiasaan pemilik mereka yang meninggalkan apartemen dengan peliharaannya setiap pagi untuk berangkat bekerja. Scene memperlihatkan kebiasaan-kebiasaan hewan rumahan. Ternyata bermacam-macam. Dan udah kayak yang punya rumah WKWK. Jadi seuzon nih ke kucing aku yang di rumah gini juga gaya kalau ditinggalin pas lagi kerja. Ketika Max sedang menunggu kepulangan Katy, lalu datanglah Chloe, Mel, Sweet Pea yang langsung curhat tentang keseharian mereka. Dan juga Norman yang menanyakan rute rumahnya. Lalu datang Buddy dengan membawa bola Max yang hilang. Max sangat senang dengan bola tersebut, lalu mereka pun memainkan bola tersebut. Lalu Cat pun pulang dan ternyata membawa Duck si anjing besar yang membuat Max marah karena dia telah diduakan. Lalu ketika menjelang tidur, Duck ternyata ingin tidur di kasur Max yang menyebabkan Max marah dan dia berlari melaporkannya ke Katy. Meskipun yang terdengar oleh Katy cuman karena cuma terdengar guk-guk, Max pun disuruh keluar yang ternyata Duck mendengarkannya. Menjadi marah sehingga Duck menguasai kasur dan memarahi Max. Hingga di pagi harinya, Max langsung menemui Chloe untuk meminta saran dan ternyata Chloe menyuruh Max untuk menjadi anjing alfa sehingga bisa mengusir Duck. Dan ternyata Max menggunakan cara dengan menghancurkan barang kesukaan Katy yang nantinya akan menyebabkan Katy marah. Karena Max menganggap Katy tidak akan memarahinya, pasti memarahi Duck. Ternyata ide itu pun berhasil menjinakkan Duck. Lalu scene berpindah kepada Max dan teman-temannya yang sedang jalan-jalan ke taman. Ketika sampai taman, hewan yang lain dibuka talinya, akan tetapi yang Max tidak dibuka karena keburu si penjaga hewan terpincut oleh perempuan. Lalu Max pun berinisiatif untuk membuat Duck kesal, yaitu dengan menyuruhnya membawakan kayu kepadanya. Dan dari situlah permasalahan dimulai. Teman-temannya tidak menyadari hilangnya Max dan Duck. Ternyata Duck membawa Max ke gang cabe-cabean agar Max menjadi jerah. Akan tetapi ternyata itu masuk ke wilayah kucing pang. Awalnya Duck melawan, akan tetapi para geng kucing itu ternyata banyak. Sehingga Duck lari dan Max pun dihajar oleh para kucing. Ketika sedang berlanjut, Duck kembali yang ternyata ada petugas hewan yang mengejarnya. Dengan itu, Duck dan Max pun ditangkap. Lalu ketika pengasuh hewan peliharaan menghitung, dia tidak memperdulikan yang hilang alias masa bodoh. Dan teman-teman Max pun tidak menyadarinya padahal mobil yang menangkapnya melewati mereka. Lalu scene berpindah memperlihatkan Max yang berusaha membuka sel dan Duck berdebat dengan Max. Lalu mereka dikagetkan dengan anjing yang bermulut besi yang melakukan hal yang sama untuk melarikan diri.
Ketika Gadget sedang asik melihat drama Spanyol atau Drasnyo, dia mendengar teman-teman Max yang kembali pulang dan dia menyadari bahwa Max telah menghilang. Lalu dari film itu, Drasnyo itu berkata jika dia cinta sejatinya, maka selamatkan dia. Lalu Shin berpindah kepada pasukan Snowball alias si kelinci, babi, dan bunglon yang membebaskan si Rever atau anjing yang bermulut besi. Mereka menghajar para petugas sehingga mobil tersebut disetir oleh si bunglon yang menyebabkan kerusakan di kota. Ketika pasukan Snowball akan pergi, Duke dan Max menggunakan kesempatan itu untuk bebas. Yang ternyata Snowball adalah ketua dari geng yang disebut hewan buangan. Agar diterima, Max dan Duke pun berpura-pura telah menghajar majikan mereka dan membakar kalungnya, sehingga Duke dan Max pun diajak dan join jadi hewan buangan. Shin berpindah kepada Gadget yang sedang berada di atas gedung apartemen untuk mencari Mac. Ternyata di sana Gadget menemukan elang. Dan elang itu berniat akan membantu Gadget meskipun kita tahu bahwa elang itu awalnya akan memakan Gadget. Akan tetapi Gadget pun memarahi si elang itu dan dia akan berjanji dia akan menjadi your best friend-nya sehingga si elang itu menjadi baik. Dan elang itu pun sepakat untuk membantunya mencari Max. Shin berpindah kepada Max dan Duke serta geng Snowball untuk pergi ke markas mereka. Ketika sampai di Underbelly atau rumah para hewan buangan, dan Duke dan Max disuruh untuk menceritakan bagaimana mereka membunuh majikan mereka. Akhirnya mereka pun ngarang bahwa mereka membunuh majikannya menggunakan sendok. Ada saja ternyata kisah itu sangat disukai pemimpin mereka yaitu Snowball. Mereka berdua keterima dan ada upacara penerimaannya. Seperti apakah penerimaannya? Nanti lihat saja. Lalu Shin berpindah kepada si elang yang membawa si kucing tak berbulu yang ketika ditanya kucing tersebut tidak mau memberitahu keberadaan Max. Ketika diancam, elang itu pun tidak ngaku. Akhirnya Gadget yang menyerang dia. Ternyata nih anjing betina garang juga guys. Yang akhirnya si kucing itu pun ngaku bahwa Max diculik dan berada di selokan. Lalu Shin berpindah kepada upacara penerimaan Max dan Duke yaitu digigit oleh ular fiber bermata buta. Ketika mereka akan digigit, datanglah si kucing gang yang memberitahukan bahwa mereka adalah hewan peliharaan. Yang menyebabkan si Snowball pun mengamuk dan langsung menyuruh hewan buangan untuk menangkapnya. Lalu Duke langsung berlari dan menggigit ekor ular itu yang menyebabkan semua pasukan terpental dan si ular terikat dan dia pun tertimpa reruntuhan yang menyebabkannya mati. Snowball melihatnya ngamuk, mereka berdua dikejar sampai menuju ke laut. Lalu Shin berpindah kepada Gadget yang mengumpulkan teman-temannya yang mendesak mereka untuk membantu menolong dan menyelamatkan Max. Karena Max telah banyak menolong mereka, pada intinya Gadget sangat mencintai belahan jiwanya yaitu Max. Bucin dah. Tiberius? No! Nice little guy. I like this bird. Lalu Shin memperlihatkan bahwa Max tenggelam dan untungnya diselamatkan oleh Dude. Ternyata mereka sadar mereka malah menjauhi New York, malah menuju ke Brooklyn. Lalu Shin berpindah kepada Gadget dan teman-temannya yang masuk ke kediaman Dudes atau ketuanya hewan peliharaan di kota. Ternyata bukan hewan buangan saja yang punya markas.
Mereka pun punya markas sendiri. Dan Dudes adalah orang ataupun hewan yang sangat kenal dengan seluruh orang yang ada di kota. Setelah diskusi panjang, akhirnya Dude pun mengajak Gadget dan teman-temannya untuk sama-sama mencari Max ke Solokan karena Dude tahu kemana harus mencari mereka. Nobody's perfect. Lalu scene berpindah kepada Max dan Duke yang lapar dengan indera penciuman anjing. Maksudnya nggak ngatain ya, mereka menemukan pabrik sosis yang menyebabkan mereka masuk dan memakannya. Sampai akhirnya mereka ketahuan dan diburu oleh tim keamanan. Lalu scene berpindah kepada teman-teman Gadget yang sudah sampai di selokan dan mereka kaget dengan kematian Fiber. Dan ternyata gara-gara Max, ketika si Snowball tahu bahwa mereka teman-teman Max, mereka pun dikejar dan yang menyebabkan si Marmut tertangkap oleh buaya The Red. Lalu scene berpindah memperlihatkan kenangan Duke dengan majikan lamanya. Dan ternyata Duke ingat bahwa rumah majikannya tidak jauh dari sana. Duke pun berusaha ke sana yang ternyata sudah meninggal, yang menyebabkan Duke pun mengamuk. Lalu petugas datang dan menangkap Max. Ternyata Duke menolong Max dan menyuruh dia untuk kabur dan pergi ke rumahnya. Lalu scene berpindah ke kejar-kejaran. Max mengejar mobil yang membawa Duke. Lalu pasukan Snowball mengejar Max. Dan pada akhirnya si Babi dan Bunglon tertangkap. Max dan Snowball pun bekerja sama untuk menyelamatkan mereka, yang ternyata mereka menggunakan bus untuk menolongnya. Kacau pokoknya mah guys. Lalu mereka berhasil memberhentikan bus tersebut. Ketika Max dan Snowball keluar, pasukan hewan buangan datang dan mereka suuzon bahwa Max telah menangkap Snowball. Padahal dia menolongnya. Yang akhirnya pasukan hewan buangan itu pun menyerang Max. Untungnya datang pasukan Gadget yang menolong Max. Dan di sini jujur li seru banget guys. Santai storyteller, pokoknya rekomendasiin buat nonton fullnya ya. Pokoknya Gadget jago gelut guys demi cinta sejatinya yaitu Max. Lalu Max pun berlari untuk menolong Duke. Ketika berusaha membawa kunci mobil itu, mereka jatuh ke dalam laut. Di sana Max berusaha menolong Duke tapi sangat kesulitan. Lalu ketika hampir tenggelam, datanglah Snowball yang membantu Max untuk menyelamatkan Duke. Yang akhirnya mereka semua selamat. Mereka semua pun kembali pulang dan kembali kepada majikannya. Ternyata Snowball juga ada yang mau merawatnya atau melihara. Begitupun dengan Max dan Duke. Dan juga teman-teman hewan yang lainnya yang kembali kepada pelukan para majikannya. Max dan Duke yang sangat dinantikan kepulangannya oleh Katie, seperti ending yang dinanti oleh semua orang, yaitu ending yang sangat bahagia dalam film The Secret Life of Pets 2016. Film ini mendapatkan 6,5 dari 10 versi IMDb dan menurut Santai Storyteller cocok mendapatkan 8,0 karena film ini menghadirkan beberapa pesan dan konsep yang dapat ditarik sebagai hiburan dan refleks seperti persahabatan dan kerjasama, pentingnya kepercayaan, petualangan dan keberanian, keanekaragaman hewan peliharaan, dan pentingnya penerimaan kehidupan di belakang layar. Dan juga kita harus menyayangi binatang peliharaan kita karena di luar sana hewan kesayangan ini banyak yang dimusnahkan seperti yang terjadi di saudara kita. Semoga cepat membaik dan jangan lupa untuk selalu menyebarkan informasi yang baik ya teman-teman. Selalu dukung saudara-saudara kita, juga sayangi hewan yang ada di jalanan. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu merusak bumi setelah diadakan perbaikan, tanam, menanam, dan sebagainya padanya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan berharap. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.
Kalau kalian suka, jangan lupa like, share, dan jangan lupa untuk subscribe ya. Dan next kita bahas apa lagi? Dadah, sampai jumpa di Santai Storyteller.